tiap 2 minggu sekali, maka dari itu mungkin mohon doanya agar kita diberikan kelancaran, dan apabila Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ada saran, bisa dikirim ke email yang ada di poster kita. Oke, sebelum dimulai saya akan membacakan beberapa peraturan mengenai jalannya diskusi. Pertama, mikrofon peserta akan di-mute selama narasumber memberikan paparan. Lalu waktu pemaparan narasumber akan berkisar 30-45 menit. Setelah sesi pemaparan, maka akan dibuka sesi diskusi di mana peserta dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Oke, untuk dalam sesi diskusi, untuk peserta yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya dapat menggunakan fitur raise hand setelah sesi diskusi dibuka oleh moderator. Moderator nanti akan memilih peserta yang akan memberikan tanggapan atau bertanya berdasarkan urutan pada kolom chat, urutan fitur raise hand. Oke, sekiranya nanti kira-kira teman-teman di urutan bawah, lalu kiranya waktu tidak mencukupi, pertanyaan bisa ditulis di kolom chat yang nanti akan dijawab oleh narasumber setelah jalannya diskusi. Oke, dan tentu saja selama diskusi tidak diperbolehkan melakukan diskusi di luar topik kita dalam kolom chat. Oke, judul diskusi kita pada hari ini adalah fenomena mudik dan wabah COVID-19 dalam relasi desa kota. Mendekati bulan Ramadan ini, topik seputar mudik banyak dibahas di berbagai media, terutama kaitannya dengan adanya wabah coronavirus ini. Pemerintah telah lama mengeluarkan himbauan atau bahkan terupdate-nya sudah bentuk pelarangan ya untuk agar masyarakat tidak melakukan mudik demi mencegah penyebaran virus corona. Ya, tinggal kita tunggu operasional larangan ini akan seperti apa karena belum terlalu detail juga. Oke, tema kali ini kita akan membahas mengenai fenomena mudik, bagaimana persepsi masyarakat kita mengenai himbauan atau larangan ini, wilayah mana yang akan menjadi tujuan para pemudik, sebagian besar para pemudik, dan apakah kebijakan pemerintah yang telah dibuat sudah tepat. Lalu kita juga akan membahas mengenai dampak COVID-19 dan hubungannya terhadap relasi desa kota yang telah terbangun. Oke, untuk membawa hal tersebut telah hadir bersama kita Mbak Dwi Yanti Kusumaningrum. Mbak Dwi, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya menjadi narasumber pada seri Geography Talk kali ini. Oke, saya akan membacakan sedikit latar belakang mengenai Mbak Dwi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Departemen Geografi Universitas Indonesia pada tahun 2012. Setelah itu kemudian melanjutkan studi pada program Double Degree Master of Science di Prodi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana UGM, dan program Geoinformation Science and Earth Observation University of Twente dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Saat ini beliau bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI sejak tahun 2018 dan tergabung dalam kelompok penelitian penduduk dan lingkungan. Beliau aktif menekuni kajian geografi perkotaan dan sejarah sosial budaya kampung. Beberapa tulisannya telah dipublikasikan dalam buku dan artikel ilmiah populer. Belakangan juga beliau tergabung dalam tim yang mengkaji persepsi masyarakat terkait mudik dan kaitannya terkait wabah COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Kak Dwi untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Fahmi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan Dwi Yanti dari LIPI. Ini kebetulan juga lihat dari pesertanya banyak dari senior-senior saya di LIPI juga ya. Selamat sore Mbak Ayu, Mbak Arti, Mbak Agni, ada Pak Sarsi juga, dan Linda. Terima kasih dan juga teman-teman yang mengikuti diskusi ini. Pada sore kali ini saya akan mencoba memaparkan sebenarnya ini untuk diskusi ya, maksudnya memantik diskusi dengan tema
fenomena mudik dan wabah dalam relasi desa kota. Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Sudah. Oke. Langsung dimulai aja. Pada kali ini banyak mudik itu banyak diomongin oleh semua orang ya, tapi dalam kali ini saya akan melihat fenomena mudik ini dan COVID itu dari relasi desa kota, lebih kepada konsep-konsep geografi perkotaan dan juga konsep-konsep kebencanaan yang selama ini ada dan bagaimana relasi antara kedua ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang urbanisasi Jakarta. Fenomena mudik itu tidak terlepas dari proses urbanisasi ya, khususnya urbanisasi yang dengan definisi klasik gitu, yaitu perpindahan orang dari desa menuju ke kota. Sebagaimana kita tahu, perkembangan kota Jakarta itu sudah berlangsung sejak tahun 60-an. Kampung-kampung di Jakarta itu menjadi kantong permukiman bagi orang-orang yang datang dari segala penjuru. Jakarta dalam hal ini sebagai kota besar itu berkembang menjadi basis bagi orang-orang desa yang datang ke kota untuk mengadu nasib. Dari segi kependudukan, populasi Jabodetabek sekarang sudah mencapai lebih dari 30 juta jiwa. Ekspektasi orang-orang desa yang datang ke kota ini masih sampai sekarang masih ada ya, masih banyak orang-orang yang datang dari desa untuk ke kota untuk mengadu nasib, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan dalam masa sekarang konteks ini masih relevan. Lalu kemudian kota-kota ini ketika kita relasikan dengan mudik, kota-kota itu dibangun sebagian besar oleh keberadaan dari pendatang. Sebagaimana kita tahu, Jakarta itu dulunya sebuah kota kecil yang tidak banyak penduduk, namun sejak awal kemerdekaan hingga sekarang berkembang sebagai metropolitan yang sangat besar. Di sini ada peta dari, ini riset lama dari Kraus itu tahun 79. Di sini sebagai gambaran bahwa migrasi masuk ke Jakarta itu memang sudah mulai dari awal tahun 70-an, dan kampung-kampung atau permukiman-permukiman organik itu sudah diisi oleh para pendatang. Itu sebelum adanya perumahan-perumahan yang muncul di tahun-tahun berikutnya. Nah, fenomena mudik ini muncul dan menjadi tren sejak berkembangnya kota-kota di Indonesia pada awal tahun 70-an. Kota sampai saat ini berkembang sebagai simpul sumber dari segala harapan, dari sumber penghidupan, sekaligus juga tempat singgah. Sedangkan desa berperan sebagai sumber daya manusia itu sendiri dan juga sumber daya alam. Lalu ini merupakan perkembangan pembangunan rumah sederhana sebagai gambaran seberapa besar penduduk yang masuk di kota-kota besar. Ini sebenarnya data se-Indonesia, ini dari Repalitas 1 sampai tahun 2000-an sampai setelah Orde Baru selesai. Di sini sebagai gambaran bahwa orang-orang yang masuk ke kota itu semakin lama semakin banyak dan kebutuhan untuk menempati kota itu semakin meningkat. Gitu, dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari tahun 74 sampai 79. Nah, ini mulai ada REI itu adalah Real Estate Indonesia, persatuan dari pengembang-pengembang swasta. Nah, itu berkembang mulai ada tahun 72. Dan ini sebagai satu gambaran bahwa populasi di kota maupun di desa juga itu sudah semakin meningkat dan menjadi perhatian dari pemerintah. Kemudian apa hubungannya dengan mudik? Kembali lagi kepada definisi tadi ya, urbanisasi itu sebagai dari definisi klasik perpindahan orang dari desa menuju ke kota. Nah, selama ini
mudik itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini salah satu data yang menunjukkan mudik tahun lalu, tahun 2019. Di sini ini risetnya Tirto, riset mandirinya Tirto, yang menunjukkan bahwa Jawa itu adalah kampung halaman khususnya Jawa Tengah. Dan ini akan berhubungan juga dengan riset yang dilakukan oleh tim dari LIPI yang akan saya sampaikan juga di sini sebagai gambaran. Jadi dari tahun ke tahun mudik itu tidak pernah jadi soal yang mengkhawatirkan selain soal kecelakaan atau kemacetan arus mudik. Tapi pada tahun ini mudik itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini merupakan hasil riset dari tim LIPI, konsorsium riset sebenarnya dari gabungan antara LIPI dan juga dari beberapa kampus seperti UI, UGM, ITB, juga ada dari UInspire dan juga BNPB, juga ada bagian dari jurnalis juga. Nah, ini adalah bagian dari studi kami yang dilakukan pada tanggal 28 sampai 31 Maret lalu. Ini sebenarnya sudah dilakukan itu sebelum kebijakan PSBB diterapkan. Di sini kami melihat hasil dari survei yang dilakukan secara online bahwa orang yang memiliki rencana mudik itu adalah sebanyak 43,78%. Itu masih cukup banyak. Tapi ini juga harus kita catat bahwa riset ini dilakukan ketika kebijakan-kebijakan soal mudik ataupun PSBB itu belum dicanangkan. Nah, di sini ada peta flow map-nya arus rencana mudik dari responden-responden yang kami dapatkan. Ini data olahan. Ini kita bisa lihat di sini bahwa sebagian besar responden itu memang bermudik dari dan ke itu di dalam Pulau Jawa. Nah, provinsi yang paling banyak melakukan mobilitas itu Jawa Barat, tapi dengan yang tertinggi itu antara kabupaten kota di Jawa Barat itu sendiri, kemudian ke Jawa Tengah dan juga ke Jawa Timur. Kemudian dari DKI Jakarta yang terbanyak akan melakukan mudik ke Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan ke Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Jawa Timur, provinsi ini salah satu yang pergerakan mobilitas mudiknya itu hanya sebagian besar di antar kota di dalam provinsi Jawa Timur saja. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini merupakan provinsi yang sebenarnya paling banyak arus masuknya ketimbang arus yang dia mudik keluar. Gitu. Kemudian ada satu lagi provinsi masih di Pulau Jawa juga, itu Provinsi Banten. Juga yang terbanyak akan bermudik ke Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dan DIY. Namun survei ini juga tentu memiliki keterbatasan secara metodologis karena survei ini cenderung bias kelas menengah dan berpendidikan tinggi karena prosesnya yang online. Nah, ini pergerakan rencana mudik, ini juga penjelasan dari yang sudah dijelaskan di flow map tadi secara rinci. Ini diolah oleh teman-teman dari tim. Di sini menunjukkan bahwa rencana mudik ini akan banyak menuju ke provinsi-provinsi yang di luar Pulau Jawa. Dengan ini kita bisa membayangkan jika memang ini terjadi, kita dapat mengasosiasikan bahwa ini juga merupakan bagian dari pergerakan virus COVID itu. Ini juga masih data dari penjelasan sebelumnya. Ini untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Kemudian ini ada persepsi kekhawatiran menularkan COVID. Ini juga salah satu hasil dari survei kami di tim, bahwa sebagian besar responden khawatir dan sangat khawatir. Tapi ada juga 10,25% dari responden itu merasa tidak khawatir karena mereka merasa sehat dan merasa kondisi kampung baik-baik saja. Kemudian, nah ini saya akan mencoba menghubungkan apa yang terjadi sekarang dengan dari teori-teori yang sebenarnya kita juga belum, khususnya saya belum banyak mengulik tentang bencana kesehatan gitu. Apakah wabah ini termasuk dengan bencana ekologis? Nah, di sini sebenarnya ada bagian ini tentang human adjustment to natural hazards. Ini sebenarnya sudah lama sekali ya, tapi menurut saya masih relevan gitu untuk bisa
dikaitkan dengan kondisi yang sekarang. Ini di sini ada poin-poin human adjustment itu adalah sebenarnya kalau dengan bahasa diskursus bencana sekarang itu mungkin adaptasi gitu. Dan di sini karakteristik apa yang bisa dilihat dari sebuah bencana itu kita bisa melihat yang pertama itu dari magnitude-nya, duration, frekuensi, dan temporal spacing. Nah, dari sini kita mungkin akan relate pada bencana-bencana yang sifatnya bencana alam gitu. Mungkin kita akan gampang membayangkan seberapa besar magnitude gempa atau seberapa lama durasi banjir di Jakarta atau berapa tahun sekali banjir di Jakarta terjadi, itu temporal spacing-nya. Tapi bagaimana dengan wabah COVID itu sendiri? Apakah kita bisa melihat itu dari karakteristik-karakteristik yang ada pada bencana alam? Nah, di sini saya akan mencoba melihat kaitan antara kota dan wabah. Nah, di sini dari sumber dari buku Climate and Disaster Resilience in Cities. Di sini ada 2 bagan tentang shock and stress in urban setting. Nah, di sini epidemi masuk ke dalam shock. Itu salah satu disaster yang sifatnya itu rapid onset atau prosesnya itu cepat ya, maksudnya proses berjalannya bencananya itu cepat. Ini masuk ke rapid onset. Tapi di satu sisi kalau kita kaitkan dengan kondisi yang sekarang, COVID itu juga menunjukkan continuum of hardships dari semua orang gitu, baik di kota maupun di desa gitu. Karena sifatnya itu kita masih belum tahu kapan selesainya bencana ini begitu. Jadi ketika kita kaitkan wabah sebagai bencana, saya menarasikan bahwa kota itu adalah epicenter. Tapi berbeda dengan bencana alam di mana biasanya epicenter itu berada pada satu location yang statis dan satu, tapi epicenter COVID ini bisa muncul secara sporadis dan mayoritas itu terletak di kota, di mana kota itu adalah simpul dari pergerakan baik manusia maupun barang. Nah, ketika kita kaitkan ini dengan karakteristik bencana alam yang di slide tadi, berapa magnitudenya, bagaimana durasinya, dan bagaimana frekuensinya, di sini kita lihat magnitude itu dengan kita tahu COVID-19 yang intangible, kita tidak pernah tahu seberapa besar magnitudenya. Dan ini sangat tergantung oleh mobilitas penduduk itu sendiri gitu. Jadi kitalah yang menentukan seberapa besar magnitude bencana ini. Durasi masih belum tahu karena kita masih dalam masa bencana. Kemudian frekuensi kita masih baru pertama kali merasakan bencana ini. Temporal spacing atau mungkin biasa kita sebut return period itu juga belum tahu karena kita benar-benar masih baru pertama kali merasakan bencana ini. Nah, ini ada yang menarik juga. Ada satu, ini saya dapat dari grup WhatsApp sebelah ya, dari Koalisi Bantu Rakyat Jawa Tengah. Nah, ini adalah konsorsium LSM-LSM di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa orang-orang yang datang dari Jabodetabek sebelum masa mudik Lebaran itu adalah sebenarnya pengungsi. Jadi kita mungkin bisa bertanya ya, apakah pemudik itu sama dengan pengungsi gitu. Kalau kita bicara kota itu sebagai epicenter bencana dan bukan lagi menjadi sumber penghidupan, tentu kita juga bisa mengatakan bahwa orang-orang yang pindah dari kota, istilahnya kabur ke kampung masing-masing itu adalah pengungsi karena mereka merasa di kampung tempat asalnya itu lebih aman gitu. Namun dengan catatan ini dengan asumsi bahwa mereka itu tidak menjadi carrier dari wabah itu sendiri gitu. Bahwa apakah mereka sebagai pengungsi, namun mereka sebenarnya di satu sisi bisa juga sebagai pembawa bencana itu sendiri. Karena wabah COVID itu agentnya itu adalah manusia, tapi bukan agent tenaga alam gitu. Karena biasanya bencana-bencana alam itu agentnya adalah tenaga-tenaga alam gitu. Misalnya gunung api dibawa debu vulkanik dibawa oleh angin dan lain sebagainya, itu kita bisa merelasikan itu gitu. Ketika kita bilang tentang wabah COVID,
agentnya itu adalah manusia itu sendiri, jadi bukan dari alamnya gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin perlu kita pikirkan. Gitu. Ini salah satu contoh sebenarnya tidak terlalu terkait dengan fenomena mudik itu sendiri, tapi terkait dengan peran dari desa dan kota, khususnya dalam kondisi wabah. Ini salah dua dari gerakan sosial yang muncul. Yang di samping kiri itu ada saweran beli beras untuk rakyat miskin kota. Nah, itu adalah salah satu bentuk gerakan yang revolusioner ya dari orang desa yang membantu orang kota dalam menghadapi wabah dengan menjual padi mereka, menjual beras mereka dengan harga murah. Jadi ini dari jaringan petani kendeng di Jawa Tengah, mereka menjual dengan harga spesial ke orang-orang di perkampungan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, di mana yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang biasa bekerja di sektor informal dan terdampak oleh wabah itu sendiri di Jakarta. Kemudian contoh yang kedua, itu ada Solidaritas Pangan Jogja. Ini juga salah satu bentuk gerakan yang menunjukkan bahwa desa itu dalam kondisi bencana seperti ini, dia berdaya mendukung kota. Jadi ini digagas oleh banyak aktivis di daerah Jogja, dan ini banyak mendapatkan dukungan support sayur mayur, beras, telur dari para petani dan peternak yang mereka sebetulnya secara lokasi tidak terdampak, tapi mereka membantu orang-orang di kota Jogja untuk bisa bertahan, untuk bisa survive menghadapi wabah COVID. Ya, oke. Kira-kira sekian. Ini mungkin kita juga udah tahu ya bahwa Jokowi udah mengumumkan mudik itu sudah dilarang gitu. Jadi ketika kita relasikan lagi dengan diskusi kita tadi, bahwa semoga kebijakan pelarangan mudik ini benar-benar dijalankan, karena yang kita tahu manusia itu adalah agent dari bencana COVID itu sendiri, yang kita tuh harus membatasi itu gitu. Jadi semoga apa-apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu bisa menekan penyebaran COVID dan juga bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mungkin bisa menjadi pemantik diskusi dari sore ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih banyak atas paparannya, Kak Dwi. Mungkin saya akan merangkum sedikit sebelum memulai sesi diskusi. Pertama, fenomena mudik ini tidak terlepas ya dari kota yang dibangun oleh sebagian besar oleh para pendatang gitu. Memang kalau ketika mudik ya, ketika setelah Lebaran mudik, misalnya kota Jakarta itu menjadi sangat sepi, yaitu bukti empiris bahwa ya kota ini sebenarnya dibangun oleh para pendatang gitu. Lalu dari kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap mudik, 43,78% masih memiliki minat untuk mudik ya dari survei yang dilakukan. Lalu Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki arus masuk paling banyak. Lalu sebagian besar alasan para masyarakat yang tidak khawatir untuk mudik karena alasannya tidak khawatir karena mereka sendiri sehat, merasa sehat, dan tempat tujuannya atau kampungnya itu baik-baik saja, tidak terjangkit wabah gitu. Itu mungkin dari hasil kajiannya. Lalu tadi dijelaskan juga mengenai karakteristik bencana, ada parameter-parameternya. Yang unik ini, epidemi COVID ini memiliki di satu sisi dia bisa mempunyai shock gitu, kejadian singkat, lalu di satu sisi juga ada continuum of hardship tadi, yaitu dampaknya ini lama gitu, berkelanjutan gitu. Oke, terus dari ada wabah COVID ini juga ada persepsi-persepsi menarik ya, yaitu salah satunya adalah pengungsi adalah pemudik. Apakah benar pengungsi adalah pemudik? Lalu munculnya program-program di mana
desa mulai berperan untuk mendukung masyarakat di kota yang terdampak COVID. Itu mungkin yang saya bisa saya buka